Sosok Amin, apa kabar semua? Para pencinta laporan single bed dari Sabang sampai Merauke, semoga semuanya selalu fit, amin. Oke, sebelumnya, Amin ucapkan selamat datang yang beronton film ini. Berjumpa lagi bersama Amin yang presnya mantul. Nah, sebelumnya kita bahas prediksi yang tadi malam, yang match baru mulai ya kan. Apalagi di sini di malam minggu lumayan banyak matchnya. Nah, semalam tuh Amin bawakan 4 prediksi, 4 match. Man City melawan Burnley semalam tuh hampir bersihkan. Wain pasang di pur di 1/4-nya sama di over di 2,5-nya. Dan sesuai dengan prediksi Wain di situ, Owe bisa menang selisih 2 gol dan skornya 0-3. Di situ kita kena dua-duanya. Nah, Dines melawan Lille semalam tuh hampir bersihkan. Di situ Wain pasang di leg-legannya, di handicapnya sama di over di 2/4-nya. Di situ terjadinya LH di over undernya. Sama ya, sayang kali peluang besarnya terciptanya 3 gol tuh nggak akan terjadi ya kan, karena pun Dinas itu kena VAR ya kan. Nah, di Braga melawan Famalicão semalam tuh bersihkan. Wain pasang di pur di 1-nya di Braga sama di over di 2,5-nya. Dan sayang kali di sini prediksi kita salah ya kan, karena skor akhir itu 1-2 dimana oleh Famalicão. Kalah pula di Braga di sebagai tuan rumah ya kan. Tapi di sini overnya tetap masih masuk. Nah, di Sevilla melawan Valencia semalam tuh bersihkan. Wain pasang di pur di 1/4-nya bermain aja, pasang di Sevilla 1/4 sama di over di 2-nya. Skor akhirnya itu 1-2 dan di sini minimal terjadinya gol tuh 2 gol tuh bakal terjadi di match kali ini sesuai dengan prediksi Wamin. Tapi skor akhirnya itu 2-1 ya kan, Wamin bilang prediksi skor ternyata 1-2 dimana oleh Valencia. Nah, di sini rata-ratanya di over undernya kena, walaupun ya kena LH ya kan, potongan bandot di nextnya, tapi nggak apa-apa, kita masih tetap masuk prediksinya. Dan di sini pun juga Bill single bet Wamin tembus di Man City-nya, karena pun udah Wamin yakin kali ya kan. Jadi untuk sosok Wamin ini selamat lah ya kan, apalagi udah ngikuti prediksi Wamin ini. Untuk sosok Wamin terutama yang di YouTube, FB, Telegram, dan di grup WhatsApp Wamin, apalagi single bet boomnya semalam meledak di handicap sama di overnya di Man City. Nah, semalam tuh Wamin yakin kali. Jadi itu sekali lagi selamat lah ya kan untuk sosok Wamin ini, terutamanya di grup WhatsApp Wamin kita CP masa lagi, apalagi di awal musim. Nah, apalagi di malam minggu ini kita coba lagi nanti malam ini. Nah, jadi nggak usah coba lagi, langsung aja Wamin kasih prediksi Wamin untuk malam ini sebagai referensi untuk sobat-sobat pencinta kemurahan atau single bet. Tapi sebelum masuk pembahasan video ini, jangan lupa dukung channel Wamin agar bisa berbagi prediksi dengan tolong cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan prediksi Wamin selanjutnya. Ada 4 pertandingan yang dipersiapkan untuk malam ini seperti biasa, 4 match yang untuk hari ini di tanggal 12 Agustus. Nah, kita langsung masuk aja di Liga Premier Inggris ya kan. Everton melawan Fulham. Di sini Fulham ini cuma 1 pemain yang tidak di pasar main, sedangkan di Everton ada 3 pemain yang tidak di pasar main. Dan 2 pemain lagi masih bermain gak di match kali ini untuk di Fulham. Dilihat dari peringkatnya di sini baru mulai kan, semalam tuh Man City sama si Burnley. Nah, sekarang Everton, Fulham nih yang kami bawakan. Dilihat dari head to head tim di sini masih kecondong ke Fulham, 2 kali kemenangan dan 3 kali kemenangan untuk di Fulham, sekali kemenangan untuk di Everton, dan sekali berakhir imbang. Di musim sebelumnya di situ, Wak bisa sendiri ya. Di kandangnya Fulham di situ berakhir imbang dengan 1-0, tapi di kandangnya Everton, Fulham menggemanti dengan 1-2. Nah, di peringkat sebelumnya Fulham itu dia peringkat posisi ke 10, sedangkan Everton dia di situ posisi ke 17, keluar dari zona degradasi. Untuk 5 terakhirnya Everton di sini dia mampu 4 kali kemenangan dan sekali berakhir imbang. Sedang performanya Fulham di sini dia mampu 2 kali kemenangan dan 3 kali belang kekalahan. Nah, di sini performanya Everton nih di musim panasnya lagi bagus ya kan di klub landingnya. Nah, kita juga Pak pasaran handicap ya dikasih bandot. Di sini bandot handicap Everton yang pur, Fulham 1/4, setengah, lek-lekan sama 3/4. Kalau sebenarnya 2/4, 2,5, 2 sama 2/3/4. Nah, di sini yang ngepur Everton, apalagi Everton ini sebagai tim tuan rumah. Tapi untuk masalah peringkat musim lalunya itu masih kecondong ke Fulham, apalagi
Head to head terakhirnya masih kecondong ke Fulham dengan 1-3 balanya kan. Kenapa? Tapi di sini Everton yang ngepur dan gak ada puran balik gitu. Dan untuk performanya pun masih kecondong ke Everton, apalagi di akhir musim ini kan Everton tuh masih bagus dibilang ya kan, walaupun menang tipis 1-0 aja masih kecondong ke Everton. Tapi nggak apa-apa di sini. Wakmin sarankan apalagi odds minusnya di sini. Odds minusnya di sini berakhir imbang di Pur di seperempatnya. Makanya di sini Wakmin pasang ditahan di Fulham, ditahan di seperempatnya. Kalau di Defendernya Wakmin pasang di over di 2 seperempatnya karena Wakmin ini pada sekarang bakalan 1-2 dimulai Fulham. Oke Pak. Lanjut kita masuk ke Liga Spanyol, La Liga. Real Sociedad melawan Girona. Di sini cukup lumayan banyak juga pemain yang tidak di pasar pemain untuk di Girona ya kan, banyak yang absen. Sedangkan di Real Sociedad di sini cuma 3 pemain yang tidak di pasar pemain. Untuk masa peringkatnya di sini semalam tuh ya Real Vallecano sama Valencia semalam mainnya ya kan, 2 match ya kan. Untuk masalah peringkat sebelumnya, Real Sociedad posisi ke-4, sedangkan Girona ini posisi ke-10. Lumayan cukup bagus juga Girona ini musim sebelumnya. Padahal itu dia dari Liga 2 ya kan, Liga 2 Spanyol. Untuk masalah head to head terakhir kedua tim di sini, di kandang Girona Real Sociedad dia mampu ngebantai dengan 1-5-3, sedangkan di kandangnya sendiri Real Sociedad di situ dia bakal imbang dengan 1-2 sama. Nah, di sini performanya Girona cukup bagus juga ya kan. Untuk performanya di sini dalam terakhirnya di Real Sociedad dia mampu 2 kali kemenangan, sekali bakal imbang dan 2 kali menang kekalahan. Sedang performanya Girona di sini dia mampu 3 kali kemenangan dan 2 kali berakhir imbang. Nah, untuk performanya Girona di sini pun di musim panas cukup lumayan bagus ya kan di klub friendly-nya. Nah, Liga pasaran handicap ya dikasih bandot. Di sini bandot handicap Real Sociedad yang pur Girona 3/4 1,5 sama 1/4. Kalau Defendernya 2,5 2/4 2 3/4 sama 2. Nah, di sini yang ngapur jelas Real Sociedad untuk di klasemen sebelumnya, dan untuk head to head terakhirnya walaupun disitu berakhir imbang, tapi di 5 skor 5-3 itu ya nggak bakal nipu ya kan untuk performanya. Walaupun di sini di akhir musimnya Girona ya kan di klub friendly-nya cukup bagus performanya, tapi untuk odds minusnya masih kecondong ke Real Sociedad. Maka di sini Wakmin pasang di bermain manja, pasang di Pur di setengahnya karena Wakmin yakin di sini menang selisih 1 gol itu bakal terjadi di match kali ini. Kalau di Defendernya Wakmin pasang di over di 2/4-nya bermain manja. Nah, untuk Wakmin ini Wakmin sarankan pasang di over di 2,5-nya pun boleh. Karena Wakmin yakin ini minimal terjadinya gol tuh 3 gol tuh bakal terjadi di match kali ini, bakalan balasan gol. Oke Wak, lanjut Wak, kita langsung masuk ke Liga Premier Inggris lagi. Newcastle melawan Aston Villa. Di sini ada beberapa pemain yang tidak di pasar bermain. Untuk di Newcastle ini ada 2 pemain yang tidak di pasar bermain, sedangkan di Aston Villa di sini cukup banyak juga yang absen di match kali ini. Dan 2 pemain lagi masih bertekanan bermain gak di match kali ini untuk di Newcastle. Dilihat dari masalah peringkatnya, peringkat sebelumnya Newcastle tuh masuk ke posisi ke-4 ya kan di Liga Premier Inggris, masuk ke Liga Champion. Sedangkan Aston Villa dia masuk peringkat ke-7 di Eropa Konferensi League-nya. Untuk masalah head to head keluar tim di sini masih kecondong ke Newcastle ya kan, apalagi Newcastle kemarin tuh ngebantai sebagai tuan rumah 4-0, tapi di kandangnya Aston Villa pun dia ngebantai dengan 1-3 dan berjumpa di klub friendly-nya di situ dengan 1-3 sama. Nah, di sini berakhir imbang ya kan, 2 kemenangan untuk di Newcastle dan 2 kali kemenangan untuk di Aston Villa dan sekali berakhir imbang. Untuk performanya Newcastle di sini dalam terakhir ya, dia mampu 3 kali kemenangan dan 2 kali berakhir imbang. Sedang performanya Aston Villa di sini, dia mampu 3 kali kemenangan dan 2 kali berakhir imbang. Nah, di sini performanya sama-sama cukup lumayan bagus ya kan. Tapi di sini di kandangnya Newcastle. Nah, juga Wak, pasaran handicap ya dikasih bandot. Di sini bandot handicap Newcastle yang pur Aston Villa 3/4 setengah 1 sama 1/4. Kalau Defendernya 2-3/4 2,5 3 sama 2/4. Nah, di sini yang ngepur Newcastle jelas, apalagi sebagai tim tuan rumah. Untuk masalah performanya masih sama-sama bagus ya dibilang kan.
Tapi masalah peringkat sebelumnya masih kecondong ke Newcastle, walaupun sama-sama masuk ke zona Eropanya. Untuk masalah head to head pun terjadinya berakhir imbang, apalagi sama-sama di tim tuan rumah itu sama-sama bagus ya kan. Dan di sini pun odds minusnya masih kecondong ke Newcastle, apalagi di sini Newcastle sebagai tim tuan rumah. Maka di sini Wamin bermain manja, pasang di pur di setengahnya untuk di Newcastle. Kalau sebenarnya Wamin pasang di over di 2,5-nya. Nah, untuk Wamin ini kalau bermain manja pasang di over di 2,5 atau di over di 3/4-nya, karena Wamin ini pasti balas-balas gol untuk di match pertama kali ini. Oke, Pak. Lanjut Wak terakhir di sini ada PSG melawan Lorient. Di sini cukup banyak pemain yang absen untuk di PSG, sedangkan di Lorient ini masih ada 2 pemain yang tidak dipasang main dan satu pemain lagi masih bermain di match kali ini. Untuk masalah peringkatnya jelas ya kan. Untuk masalah peringkat di musim sebelumnya, PSG ini jelas ya kan, dia peringkat pertama di musim sebelumnya, sedangkan Lorient ini dia peringkat ke-10 di musim sebelumnya. Untuk head to head terakhir kedua tim di sini pun masih kecondong ke PSG sebenarnya, tapi di kandangnya PSG itu Lorient kebantai dengan itu 1-3. Berarti di sini ya masih ini dibilang ya kan, masih 50-50 dibilang kan. Karena pun PSG ini pun ya pemainnya banyak yang absen dibilang ya kan. Untuk masalah promonya pun jelas di sini masih kecondong ke Lorient, apalagi ya dibilang pun PSG ini banyak pemain yang udah keluar, apalagi Messi, dan banyak juga pemain yang absen untuk di musim pertama ini. Nah, kedua pasaran handicap ya dikasih bandot. Di sini bandot handicap PSG pur Lorient 1,4, 1,5, 1,3,4 sama 1. Kalau sebenarnya 3,2, 3,4, 3,4 sama 2,5. Nah, di sini yang ngapur jelas PSG. Tapi kenapa di sini ya pur odds minusnya itu agak ragu di pur di 1/4 ya kan. Takut terjadinya malam itu 1,5 itu bakalan naik di paling atas. Nah, di sini hati-hati yang ngapur, apalagi di sini PSG ini banyak yang absen pemainnya. Wamin sarankan ya Wamin di sini pun jelas pasang ditahan di Lorient, ditahan di 1,3/4-nya atau ditahan di 1,5-nya. Karena Wamin ini pun ya Lorient ini sebagai bermain di away-nya pasti bisa tahan selisih 2 gol untuk di match kali ini. Kalau sebenarnya Wamin pasang di under di 3-nya karena Wamin ini minim terjadinya gol di match kali ini. Oke, Wak. Nah, Wak, itu dia tim terakhir yang Wak bereskan. Jadi untuk sosok Wamin yang sehati dengan Wamin ya kalian boleh ambil ikut Wamin. Kalian pilih-pilih lagi sedua Wamin. Kalau nggak kalian lagi pun nggak masalah. Yang penting di sini mau harus yakin jangan ragu-ragu. Dan jangan lupa itu sebagai referensi untuk sosok penci telecampuran atau single bet, dan utamakan prediksi sendiri. Oke Wak, Wamin undur diri dulu. Maaf kok nggak salah kata. Kalau mau tahu info-infonya boleh ke warung langsung. Wamin letak WhatsApp Wamin ada di kolom komentar. Dan jangan lupa follow FB Wamin di kolom komentar, ada linknya. Dan juga Wamin share single bet Wamin di Telegram atau di FB. Jangan lupa di follow juga di kolom komentar. Dan terima kasih selalu support Wamin. Salam, yang penting yakin.